Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas dengan ini Persija siap juara Asia. Nah, bagaimana kok kita bisa memprediksi Persija siap juara Asia? Oke, kita saksikan saja. Sebenarnya saya juga tidak mau membahas tim-tim lain di selain Pulau Jawa ataupun Jawa Tengah atau DIY. Ya, gandeng, sepertinya saya harus membahas juga tim-tim luar Pulau Jawa atau luar Jawa Tengah ini yang punya potensi untuk kita bahas. Nah, potensinya yaitu bukan hanya juara Indonesia. Kalau juara Indonesia lah, males aku bahas nek gor juara Indonesia. Wis pengokeh klub-klub Indonesia juara Indonesia wis alah bosen. Nah, ya kalau bahasa kita itu bahasanya agak medok ataupun Jawa banget ya, harap dimaklumi, harap yo serasa komentar lah ibaratnya. Nggak usah banyak komentar. Yang penting itu dengarkan saja alurnya wes. Nah, seperti itu aja. Nah, Persija Jakarta siap untuk juara Asia dengan stadion barunya yaitu Stadion Jakarta International Stadium. Wah, sudah lama sekali kita membahas konten ini ya. Bahkan dulu awal-awal Java Football itu saya sering membahas konten JIS ini. Bahkan dulu berapa kali ya? 2 kali atau berapa itu saya membahas JIS. Nah, lalu saya sudah tidak membahas Jakarta lagi karena memang saya punya visi dan misi ingin memajukan tim dari Jateng terlebih dahulu, Jawa Tengah terlebih dahulu, dan DIY. Itu visi dan misi Java Football. Yang penting itu dulu. Ya, kali ini Stadion JS update-nya saya dengar terakhir itu sudah mencapai hampir 80-90%. Wow, Stadion JS sudah mulai terlihat, bahkan sudah mulai mumbul lah, tribunnya wis mulai ketok banget. Nah, itu sangat mengerikan sekali. Sebenarnya stadion ini adalah stadion yang mungkin nanti terbaik di Indonesia ataupun terbaik mungkin di Asia Tenggara ya, bisa di Asia Tenggara masuk nominasi terbaik stadion ini. Menurut pandanganmu, Cuk, jika Persija bisa menempati stadion ini tapi Persija hanya target juara Liga Indonesia, apakah itu tidak cuma targetnya cuma sepele gitu ibaratnya juara Indonesia dengan stadion semegah itu kalau cuma targetnya juara Liga Indonesia? Menurut pandanganmu gimana ini? Ya, kita flashback dulu ya. Persija dari dulu terkenal dengan ejekan tim musafir, tim nggak punya kandang, macan nggak punya kandang, atau tim pengungsi. Nah, kali ini mungkin untuk tahun depan semua hater akan dibungkam. Nah, karena memang Persija atau kota Jakarta akan memiliki stadion termegah di Asia Tenggara, bahkan salah satu stadion terbaik di Asia. Kita lihat bahwa saat ini mungkin di Asia Tenggara paling bagus ya stadionnya JDT ya. Tapi tahun depan ya JIS lah nomor 1 di Asia Tenggara, karena wes dilihat saja modelnya, dilihat saja bentuknya, itu sudah bisa penilaian bahwa ini stadion terbaik di Asia Tenggara nomor 1 atau salah satu jajaran stadion terbaik di Asia di bawah Guangzhou dan di bawah Lusail Qatar. Ya, ini stadion terbaik. Nah, ini Persija dengan diberikan stadion paling mewah di Asia Tenggara. Kalau targetnya cuma tiap tahun juara Liga 1 ya eman sayang sekali dengan potensinya seperti itu. Betul sekali, itu sangat benar. Hanya target juara Liga Indonesia menurut pandangan saya itu sangat disayangkan sekali untuk sekelas tim Persija Jakarta yang katanya 11 kali juara tanpa degradasi. Nah, Persija Jakarta dengan hashtag seperti itu harusnya memang sudah melanjak lagi targetnya, harus target Asia lah, bukan hanya lagi juara Liga Indonesia. Juara Liga Indonesia itu sudah sangat bosan sekali. Bahkan Persib Bandung juga rivalnya pun juga targetnya juara Indonesia. Juara Indonesia itu juga sangat membosankan sekali. Nah, harusnya biar tidak bisa disaingi oleh rival itu targetnya Asia gitu. Wah, kalau seperti itu kan targetnya bagus sekali. Nanti rivalnya kan iso iri. Wah, itu bisa membuat semangat untuk supporter Indonesia itu bukan hanya target misal di Liga Indonesia kalah itu kan masih kurang bagus lah. Nah, Persija Jakarta sendiri harusnya menurut pandangan saya pribadi harusnya itu
bukan mengorbitkan pemain muda sih sebenarnya. Kalau Persija Jakarta ingin menargetkan juara Piala Asia itu memang harus mengambil pemain-pemain yang bener-bener apa ya, bisa punya bakat yang bagus atau permainan yang bagus, ataupun ya marco player lainnya lah, ibaratkan untuk Piala Asia gitu loh, bukan hanya apa cuma pemain ceng-cengpo dan lain-lain. Nah, Persija Jakarta itu sangat disayangkan sekali sebenarnya. Saya sangat menyayangkan sekali sekelas tim Persija Jakarta itu pemainnya ada yang dari akademi langsung naik ke senior, itu menurut pandanganku sangat disayangkan sekali. Harusnya kalau saya pribadi, menurut pandangan saya pribadi, harusnya pemain dari akademi itu bisa dipinjamkan terlebih dahulu kemana, biar dia itu menjadi bintang dulu, habis itu ditarik ke Persija. Persija itu tempat apa ya, bukan tempat ajang untuk bar SSB terus langsung senior, itu bukan seperti itu. Persija ini harus bener-bener matang pemainnya, harus bener-bener siap untuk tempur di kancah Asia ataupun ya piala-piala lainnya. Nah, kalau sangat saya disayangkan sekali. Menurut pandanganmu, Cuk, Persija ini harusnya gimana? Apakah ngorbit ke pemain muda seperti klub-klub lain ini atau gimana ini? Ya bener, saya setuju kalau memang Persija itu apa ya, kalau ngorbitkan itu nggak cocok ya. Kalau rata-rata tim yang apa ya, tim ikon negara itu ya sekuatnya matang, sekuatnya itu siap, sekuatnya itu mewah, dan sekuatnya itu berkualitas. Jadi hanya pemain-pemain yang top perform, hanya pemain-pemain bintang yang bisa masuk di situ. Ya contohnya kalau di luar negeri itu kayak Real Madrid ya, kalau kayak apa ya, Munchen itu nggak sembarangan ngorbitkan pemain muda langsung naik senior, itu nggak mungkin. Harus dicuci dulu di mana. Kalau mungkin kalau saran saya, Persija itu pemain muda dikirim ke luar negeri dulu, mungkin usia 16, 17, 18 itu dicuci di luar negeri dulu. Nanti kalau udah mateng diambil lagi main di Asia, bagus itu. Lah kalau dari muda langsung diorbitkan ke Persija, ya kualitasnya jelek. Apalagi kan tuntutan dari Jackmania selalu menang. Nah itu, karena memang ya wajar kalau supporter itu, apalagi sekelas Persija, tuntutannya menang dan menang. Wong jauh ini tim besar loh, bukan tim main-main, bukan tim SSB loh. Kalau tim SSB ya memang nggak target juara. Kalau tim sekelas Persija memang harus sekuatnya matang, dan pemain asing pun ya juga jangan macam-macam. Misalkan top skor Liga Thailand ambil, top skor Liga Jepang ambil. Walah, itu harusnya sekelas Persija punya branding seperti itu. Betul sekali. Persija itu beda dengan PSIS Semarang. Kalau saya berbicara itu, kalau PSIS Semarang saya hanya menargetkan PSIS itu untuk mengorbitkan pemain muda untuk juara Liga Indonesia terlebih dahulu. Ya karena memang PSIS Semarang itu masih tim yang apa ya, ibaratkan itu masih baru lah di Liga 1, itu masih baru kemarin. Ini masih baru proses. Tim ini juga bukan untuk menjadi ikon di sepak bola Indonesia, tapi tim ini tuh mau berkembang menjadi ikon sepak bola Indonesia gitu loh. Tapi ini kan masih berproses. Tapi kalau Persija, Persib itu sudah menjadi branding sepak bola Indonesia. Itu dua tim sangat besar, jadi beda sekali. Jangan disamakan lah PSIS ngorbit ke apik gini. Yo orbitannya PSIS wajibun gitu, orbitannya PSIS diambil aja, maksudnya seperti itu. Nah, orbitan PSIS yang menurut kalian bagus silahkan diambil aja gitu. Nah, Persija itu harusnya seperti itu, bisa ditiru seperti klub tetangga saja. JDT itu kan bisa ditiru oleh Jackmania. Nah, harusnya seperti itu, jangan orbitan terus naik ke senior. Nah, itu namanya Persija SSB nanti ya. Kan seperti itu ya, nanti apa ya, berpengaruh terhadap klasemen juga sih sebenarnya. Persija kali ini kan juga klasemennya turun drastis ya menurut pandangan saya pribadi. Ya nanti saya harapkan setelah stadion JIS ini jadi, Persija itu segera evaluasi. Persija itu sebenarnya kemarin mendatangkan Marco Motta itu saya sudah sangat senang. Oh berarti Persija ini memang niat sekali untuk menjadi branding tim sepak bola Indonesia gitu. Itu sangat niat sekali. Dulu ada Persib sebenarnya mendatangkan Asian. Ini sebenarnya untuk menjadi branding sepak bola Indonesia. Jadi targetnya itu juga tidak main-main, bukan hanya juara Liga Indonesia ataupun juara Liga Indonesia jare kan wis pernah, bahkan 11 kali tanpa degradasi. Ya harusnya target itu lebih naik lagi. Tiap tahun target naik, itu yang membuat nanti Persija Jakarta itu tak terkalahkan di Liga Indonesia, seperti ya JDT sendiri. JDT kan juga seperti itu. Kalau targetnya itu selalu tinggi, berarti dia di Liga Malaysia itu bisa tidak terkalahkan ataupun
wes lah gampang, musuh liyane ibaratnya koyo enteng bat, juara ibaratnya tiap tahun seperti itu. Juara tiap tahun, juara itu kan gampang banget. Soalnya memang target dari JDT sendiri tuh Asia, bukan hanya kok liga lokal gitu ya. Itu nah nanti juga bisa meminimalisir resiko bentrok seperti itu ya. Kalau bentrok mungkin wah wis juara Asia ra level bentrok karo gue ya, seperti itu yang lebih bagus. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang Gini, kalau menurut saya kalau disamakan dengan PS juga tidak bisa sih. Gini, Persija itu kan tidak pernah terdegradasi dan sering juara Liga Indonesia. Kalau PSIS itu kan tahun berapa ya? Baru naik ke Liga 1 itu tahun 2017. Ya wajar kalau mereka itu mengorbankan pemain karena memang apa ya, masih berproses untuk menjadi juara Liga 1. Jadi apa ya? Beda dengan Persija lah. Persija nggak pernah degradasi. Masa ngorbankan pemain ini nggak mungkin. Terus PSIS Persija juga baru saja juara Liga 1. Masa mau target juara Liga 1 tok ya nggak mungkin. Harus memang lebih tinggi daripada tim Indonesia yang lain. Kalau PSIS itu juga saya harapkan nanti kalau Persija nggak mau berkembang ya PSIS bisa naik terus seperti Persija atau mungkin seperti branding negara. Itu. ya betul, PSIS itu harus berproses penjara. Kan PSIS masih berproses, santai landai aja dulu. Makanya kita untuk apa ya, ekspektasi PSIS itu tidak terlalu tinggi. Harusnya ya bisalah nyetak pemain berbakat sendiri itu bisa seperti itu. Kalau Persija yo kudune harusnya Persija itu yo apa the dream team ya, seperti itu. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Persija siap juara AFC. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe.